Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang menarik, guys. Ada orang bertanya, dia dalam posisi di agama yang dianutnya ya, bukan orang yang tak beragama. Tapi oke lah, apapun agama yang dianutnya, atau dia tidak beragama, atau di aliran kepercayaan, no problem. Mengapa menurut Islam, orang Islam bisa masuk surga walaupun ada setitik iman? Dalam hal lain, dia mungkin sangat kurang beribadah atau sama sekali tidak beribadah. Buat jahat, kemaksiatan, kerusakan, dan lain-lain. Hanya karena ada satu titik iman, dia dibolehkan masuk ke surga. Sementara kami, atau katakanlah ada yang tidak beragama, ada yang beragama, aliran kepercayaan, dan lain sebagainya, menurut Islam, tidak akan pernah masuk surga. Dengan kata lain, dia akan kekal di neraka. Ini aku pakai jawabnya bukan pakai ayat Al-Quran, guys. Karena kalau aku pakai itu, kalian kemungkinan orang akan mengatakan, ialah menurut agama dia. Aku akan jawab dengan akal sehat. Oke? Jadi kalau akal sehat ketemu akal sehat, mudah-mudahan ya kan akan ketemu frekuensinya. Gini. Kalau orang Islam hanya dengan setitik iman, padahal dalam hal lain dia memiliki dosa yang banyak, boleh masuk surga, itu karena apa? Yang pertama tentu karena janji Allah dalam syariat agama Islam. Begitu juga bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya dari azab Allah yang sangat pedih. Tapi karena hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu, setiap orang yang berdosa harus merasakan balasan atas perbuatannya. Apa boleh buat? Dia dihukum dulu di neraka. Nanti pada suatu ketika Nabi Muhammad akan datang ke neraka. Bagaimana cara datangnya? Jangan tanya saya, nggak tahu. Nggak tahu saya caranya. Nah, yang begitu itu nanti bisa lebih jauh. Ini sekarang pakai akal saja dulu. Akal kan nggak bisa menjangkau neraka kan? Karena itu gaib kan? Nah, kita yang bisa kita jangkau saja dulu. Nabi Muhammad akan turun ke dalam neraka untuk menyelamatkan, mencari umatnya yang masih beriman. Ya udah gosong, ya udah gawat lah. Oke, jadi yang pertama adalah karena itu janji Allah. Yang kedua itu memang cara Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya karena dia sangat cinta kepada umatnya. Walaupun umatnya itu, ya katakanlah, ya tidak beribadah, ya bermaksiat, tapi dia tidak durhaka kepada Allah. Tidak ditinggalkannya agama ini. Dia tetap bertuhan kepada Allah, walaupun imannya tipis sekali. Itu poin pertama. Masuk akal kan? Masuk kan? Jadi kalau orang yang masih terdaftar, ada database-nya, ya kan? Tapi dalam database itu dia mempertahankan sesuatu yang maha urgen, maha penting dalam kehidupannya, yaitu iman. Tapi kalau iman nggak ada, sebanyak apapun amal ibadahnya, nggak diterima. Iman bukan kepada Allah, iman bukan kepada Islam, iman bukan kepada Rasul, tidak beriman secara rukun iman, nggak akan diselamatkan. Itu poin pertama. Yang kedua, ya, ini sudah hampir masuk ini dari jawaban terakhir kepada poin kedua. Kenapa orang yang beragama lain selain Islam tidak beragama sama sekali, tidak boleh merasakan nikmatnya surga orang Islam? Lah iya, coba logika berpikirnya. Kamu punya agama sendiri atau kamu nggak percaya dengan agama? Oke, yang punya agama, apapun agamamu, apapun aliran kepercayaanmu, kamu percaya nggak bahwa kamu akan hidup bahagia sesudah kematian? Atau menurutmu tidak ada kehidupan lagi setelah kematian? Kalau tidak ada kehidupan lagi nggak perlu dibahas. Tapi kalau ada kehidupan dan kehidupan yang dijanjikan itu lebih baik, pertanyaannya, ini kan pertanyaan menurut Islam kan? Nggak bisa dong. Kalau menurut Islam aturannya memang kalau orang kafir itu ya pasti masuk neraka, kekal di dalamnya. Maka pakailah aturan agamamu. Apa aturan agamamu? Oh, kami akan masuk surga. Kami punya surga. Kami punya Tuhan yang akan masukkan kami surga. Oke, berarti surgamu berbeda dengan surga agama Islam. Tuhanmu berbeda dengan Tuhan agama Islam. Kitab suci yang mengatur tentang segala sesuatunya berbeda dengan kitab sucimu. Nabinya berbeda, rasulnya berbeda, dan lain sebagainya berbeda. Nah kalau begitu, yakinilah agamamu. Silakan, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Cuma ada konsekuensi. Kalau ternyata yang kamu yakin itu salah, siap-siaplah masuk neraka. Kan gitu aja. Nah, orang Islam tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan Nabi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa diselamatkan Nabi itu kalau ada setitik imanmu. Maka pertimbangkan baik-baik selagi kita masih hidup. Ini benar nggak agama saya ini?
Kita orang Islam juga berpikir loh, benar nggak ini? Maka kita belajar dan belajar terus. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih istiqomah karena masih kita temukan nilai-nilai kebenaran itu. Jadi orang Islam ini bukan sekedar percaya-percaya, kita belajar terus. Sama, saya juga belajar terus. Ya kan, kita belajar terus, termasuk mencoba memahami agama lain. Agama lain itu gimana sih gitu? Apa kita ragu dengan agama kita sendiri? Ragu enggak. Kalau awalnya ragu, iya pastilah, ya kan? Namanya kita punya akal, punya jiwa pertimbangan. Nah, oke guys, gitu ya. Jadi kalian yang tidak beragama, yang punya agama, bertanya tentang Islam, ya jelas nggak bisa masuk surga karena agamamu beda, Tuhanmu beda, surgamu pun beda, sesuai dengan ajaran agamamu, ya kan? Makanya nggak bisa masuk surganya orang Islam. Cuma timbul pertanyaan, emang benar kamu punya surga? Maka kalau begitu harus diuji. Ini Tuhannya Tuhan yang benar apa enggak? Kitab sucinya betul apa enggak? Ya kan? Nabinya, rasulnya betul apa enggak? Enggak apa-apa kamu juga menguji tentang bagaimana di dalam Islam. Mempertanyakan segala sesuatunya dengan kritis. No problem. Islam siap dengan itu. Yang kita khawatir agamamu tidak siap. Imani saja. Itu guys ya. Jadi tegasnya orang di luar Islam atau tidak punya agama sama sekali tidak akan masuk surga. Pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu menurut konsep Islam. Tapi kalau orang Islam, sebejat apapun engkau melakukan maksiat, kemungkaran dan sebagainya, engkau pasti akan dihukum dan dimasukkan ke neraka. Tapi pada suatu ketika nanti, sesudah cukup waktunya engkau disiksa, Nabi Muhammad akan datang ke sana untuk menyelamatkanmu. Adil kan? Siksanya habis, karena dia juga masih punya titik iman. Bukan karena dia tidak sholat, itu karena dia benci kepada Allah, bukan. Dia tidak puasa, bukan karena dia ingkar kepada Allah, bukan. Jadi karena apa? Mungkin karena malas, ya malas itu kan ya manusiawi kan. Tapi ada konsekuensi itu hukuman tadi. Mungkin karena tidak mampu, mungkin karena kemiskinan, mungkin karena kebodohan dan lain sebagainya. Tapi dia masih punya. Itulah iman yang tipis tadi, sehingga dia tidak bisa melakukan perintah, bahkan dia melanggar larangan-larangan, tapi dia masih percaya. Oke? Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.